Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Nugra Ilahidinsi dan rekan-rekan Saya Eno Jumatul Aini. Dan saya Diva Nur Habibah. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika dan kami akan mengangkat tema tentang Mitigasi bencana alam di Bengkulu dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, kami akan mewawancarai orang-orang di sekitar kami dan masyarakat setempat. Untuk itu, simak videonya sampai akhir ya. Selamat datang di Bengkulu, sebuah daerah yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Namun di balik pesonanya, terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi. Salah satunya bencana. Bencana memang tidak dapat dihindari, yang mana bisa datang kapan saja. Bencana bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari alam, dan manusia. Secara geografis, Provinsi Bengkulu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan dilalui zona subduksi. Baik di darat ataupun di lautan, terdapat patahan atau sesar yang menyebabkan Provinsi Bengkulu rawan gempa. Tidak hanya itu, dengan curah hujan yang sangat ekstrim ditambah dengan banyaknya proyek tambang, perkebunan, dan perumahan menyebabkan Bengkulu akan rawan banjir. Hal itu menyebabkan dampak yang sangat merusak dan merugikan. Namun, masih ada harapan. Dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, kita bisa mengurangi resiko dan dampak dari bencana melalui pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana. Kita dapat membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat. Karena mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini adalah tugas kita semua. Lalu, bagaimana langkah-langkah dan situasinya? Untuk itu, stay tune ya. Nah, sekarang kita sedang bersama Mbak Wawa, salah satu anggota UKM PMI Universitas Bengkulu. Kita akan tanya-tanya sedikit terkait mitigasi bencana dengan Mbak Wawa. Nah, Mbak, menurut Mbak tuh mitigasi bencana tuh apa sih? Jadi mitigasi bencana itu adalah suatu upaya atau kayak misalnya kita tuh melakukan upaya sebelum terjadinya bencana biar tidak adanya resiko yang terlalu besar waktu bencana itu terjadi, seperti itu. Bencana tuh bisa datang kapan aja kan, Mbak? Ya, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia kan, pastinya Indonesia yang dikenal dengan negara yang bisa dibilang dia adalah negara yang selalu terkena bencana, dan bencananya banyak jenisnya kayak gunung berapi, gempa bumi, banjir, terutama apalagi kayak musim sekarang pasti sering terjadinya banjir. Jadi Indonesia termasuk negara yang rawan sekali dengan bencana. Karena letaknya luar di sebelah. Ya, benar. Nah, karena bencana itu bisa terjadi kapan aja, semisalnya ada bencana yang datang tiba-tiba, apa sih yang bisa kita lakukan, Pak? Nah, sebenarnya kalau kita bukan waktu bencana itu datang, yang pertama ya kita harus menenangkan diri. Karena kenapa? Biasanya waktu bencana, apalagi kayak misalnya di gunung, pasti kita tuh panik sendiri kan. Nah, yang harus pertama kita lakukan itu menenangkan diri dulu, jangan sampai kita tuh merasa panik. Nanti kalau kita panik pasti kita kayak gegabah gitu. Terus menyelamatkan diri itu yang paling penting. Kalau misalnya di gempa bumi, kalau kita dalam ruangan, kita harus keluar dari ruangan itu biar tidak tertimpa bangunan-bangunan. Terus kalau misalnya kita di ruangan yang sempit, ada meja kayak gini, kita bisa bersembunyi di bawah meja seperti
harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Nah, semisalnya kita tuh udah tahu tanda-tanda akan terjadi bencana, itu apa aja yang perlu kita persiapkan, Mbak? Oke. Kalau misalnya tanda-tanda mungkin kita nggak terlalu tahu ya, tapi seharusnya kita bisa mempersiapkan beberapa sebelum terjadinya bencana. Kayak misalnya di Bengkulu aja nih, kan sering terjadinya banjir kayaknya di daerah Rawamangun. Kita bisa menyiapkan beberapa alat-alat atau barang-barang yang kita perlukan waktu biar kita bisa menghadapi bencana. Salah satunya yaitu tas siaga bencana. Jadi di tas siaga bencana itu biasanya direkomendasikan di setiap rumah itu kita nyimpen tas siaga bencana. Jadi di tas siaga bencana itu barang-barangnya biasanya diisi sama baju, terus ada juga makanan ringan yang awet gitu kayak roti gitu kan. Terus berkas-berkas penting seperti kartu keluarga itu biasanya kan ada cadangannya, jadi kita masukkan ke tas siaga bencana. Terus selain berkas-berkas penting, identitas juga perlu. Selain itu seperti barang-barang lainnya yang penting itu kayak pisau, semper, terus obat-obatan, kotak P3K itu bisa kita masukkan ke tas siaga bencana. Nah, di tas siaga bencana itu biasanya sudah kita siapkan, kita letakkan di tempat yang paling aman, dan kalau kita keluar itu barang itu mudah kita tunggang dan mudah kita bawa keluar seperti itu. Nah, jadi itu salah satu cara persiapan kita untuk menghadapi bencana. Biar waktu bencana kita ada kayak barang-barang yang bisa kita siapkan, yaitu tas siaga bencana tadi. Jadi kita perlu persiapkan diri. Iya benar, karena kita nggak tahu kan bencana itu bisa datangnya kapan aja gitu. Nah, dari yang Mbak jelaskan tadi, kita tahu kalau bencana itu menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi. Nah, dari tantangan besar tersebut, menurut Mbak seberapa penting sih mitigasi bencana? Penting banget sih, apalagi dengan masyarakat luas. Mitigasi bencana itu seharusnya kita tuh sosialisasikan, apalagi di daerah-daerah rawan bencana. Kita kasih aja contoh kayak Rawamangun. Jadi seharusnya kita tuh kasih sosialisasi sama masyarakatnya bahwa ternyata persiapan atau mitigasi bencana itu sangat-sangat penting bagi mereka, agar nanti waktu menghadapi bencana mereka nggak kaget dan mereka ada persiapan seperti itu. Kita bisa buka kayak edukasi sosialisasi di daerah mereka, atau kalau misalnya kita nggak bisa melakukan sosialisasi, kita juga bisa melakukan bikin konten tentang mitigasi bencana di TikTok. Apalagi sekarang udah ada Instagram kan, dari TikTok, media sosial juga udah banyak. Jadi kita bisa tuh nyebarin kayak poster ataupun konten-konten mengenai bencana. Ada lagi yang mau ditanya? Lalu apa aja sih Mbak faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan mitigasi bencana tersebut? Faktor perencanaan dalam menerapkan mitigasi bencana. kalau menerapkan mitigasi bencana ya mungkin ini faktor gimana ya, kalau menurut Mbak pertama ilmu pengetahuan sih, itu yang paling penting. Terus kita juga harus lihat keadaan alam kita. Biasanya kalau ada bencana kita kan nggak tahu nih dia datanya kapan aja, tapi kalau misalnya kayak banjir itu kita bisa seenggaknya memprediksi seperti itu. Seperti sekarang kan lagi hujan nih, nah kalau hujannya sampai 2 hari, 3 hari pasti akan ada bencana kan biasanya, yaitu banjir. Nah jadi kita kalau udah tahu pengetahuan tentang mitigasi bencana itu, kita udah punya modal untuk pencegahan supaya waktu menghadapi bencana kita tidak terlalu kaget dan panik gitu. Gitu aja sih. Kayaknya cukup itu aja Mbak. Oke. Makasih Mbak atas pertanyaan. Mbak, jawabannya. Jawaban dari pertanyaan. Ya, Makasih Mbak. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sesi wawancara kali ini saya akan mewawancarai salah satu pemuda dari Provinsi Bengkulu. Tepatnya dia saat ini menduduki posisi sebagai Bujang Gadis Provinsi Bengkulu tahun 2024. Penasaran kan dengan sesi wawancaranya? Yuk simak videonya. Nah semuanya, di sesi wawancara kali ini saya sudah bersama dengan Bujang Gadis Provinsi Bengkulu.
Mohon maaf Kak, saya izin meminta waktunya sebentar karena saya adalah mahasiswa dari Universitas Bengkulu, tepatnya dari Prodi Pendidikan Matematika. Izin Kak, saya ingin mewawancarai Kakak tentang mitigasi bencana yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Teman-teman juga mungkin belum tahu nih nama kakaknya. Kalau boleh tahu, mohon perkenalan diri dulu Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Pratama Putra. Saya berasal dari Kabupaten Kepayang dan saya bujang Bengkulu tahun 2024. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui kan bahwa kakak Aan ini merupakan bujang gadis dari Provinsi Bengkulu. Nah Kak, sebelumnya mitigasi bencana itu sendiri adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana baik sebelum bencana terjadi maupun setelah bencana terjadi. Nah Kak, jadi di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Kak Aan tentunya. Nah Kak, pertanyaan pertama saya, yakni apa yang Kakak ketahui tentang mitigasi bencana? Menurut saya mitigasi bencana adalah mengurangi bencana alam yang ada di Provinsi Bengkulu, baik setelah maupun sesudah, seperti bencana banjir, tsunami, tanah longsor dan lain sebagainya. Oke Kak, berarti untuk meminimalisir ya ibaratnya. Oke Kak, yang pertanyaan kedua saya, menurut Kakak nih, apa yang dapat dilakukan semisal ada bencana yang datang tiba-tiba? Mengingat bencana kan bisa datang tuh kapan saja. Pasti. Menurut saya ya, kita sebagai manusia harus tenang terlebih dahulu. Bahwasannya datang bencana yang datang tiba-tiba kan. Dan juga yang kedua, kita melarikan diri ke tempat yang aman seperti titik evakuasi dan juga titik kumpul gitu. Berarti kita tuh harus tetap tenang ya teman-teman sekalian. Mengingat bencana itu bisa datang kapan saja dan terjadi di mana saja. Jadi kita harus tetap tenang dan mengikuti arahan agar berkumpul di titik evakuasi yang tepat. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, semisal nih kita sudah tahu tuh tanda-tanda yang terjadi. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Tentunya kan bencana yang terjadi seperti gempa bumi ya, pikir yang harus kita siapkan tentunya kita keluar dari rumah kan. Misal kita dalam rumah dan juga mencari tempat aman tentunya. Gitu pikir. Berarti kita harus mengevakuasi diri ya teman-teman sekalian. Dan intinya jangan panik karena segala sesuatu yang dilakukan secara panik itu tidak akan baik. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan keempat saya. Menurut Kakak nih, seberapa penting sih mitigasi bencana itu? Menurut saya bahwasannya mitigasi bencana itu sangat penting. Bahwasannya yang kita belum tahu sebelumnya, kita akan tahu dengan menyelamatkan diri terlebih dahulu gitu kan. Gitu pikirnya. Nah teman-teman sekalian, mitigasi bencana itu sangat penting ya. Nah teman-teman, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya di sesi wawancara pada kali ini bersama Kak Aan. Nah Kak, jadi menurut Kakak nih, apa saja sih faktor utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan mitigasi bencana? Menurut saya pikir bahwasannya mitigasi bencana yang pertama, kita harus mengetahui di mana daerah tersebut rawan dalam bencana alam. Yang kedua tentu infrastruktur yang layak dan tidak layak kita harus tahu. Dan yang ketiga kita harus mengedukasi masyarakat sekitar. Mungkin itu pikirnya. Nah Kak, nah teman-teman sekalian, jadi faktor utama yang harus diperhatikan menurut Kak Aan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah mengetahui lokasi yang rawan bencana. Yang kedua itu harus mengetahui juga infrastruktur yang memadai dan juga tidak memadai. Yang ketiga itu untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Nah oke, mungkin itu saja wawancara saya pada malam hari ini bersama Bujang Gadis Provinsi Bengkulu. Terima kasih Kak Aan karena sudah meluangkan waktunya. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu pamit undur diri ya Kak. Terima kasih banyak. Nantikan sesi wawancara berikutnya bersama saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami sudah ada di daerah Rawamangun yang merupakan salah satu daerah yang ada di Bengkulu yang rawan banjir. Kali ini kami akan menanyakan kepada salah satu warga mengenai langkah apa saja sih dalam upaya untuk mitigasi bencana. Nah teman-teman, di sini saya sudah bersama Bapak Kadis dari Dinas Sosial Warga
kali. Dari dulu kan dari tahun berapa? Udah berapa kali kan? Setiap tahun banjir tuh. Kalau untuk dari masyarakat sendiri apa kalau sudah melakukan Ya paling ya atas sendiri sendiri gitu. Nah, mungkin ya pemerintah, anggota dewan DPRD mungkin kan pas banjir ya berkunjung gitu kan. Itu ya jalan caranya kan sampai jalan. Terus itu lebaran jalan bisa dulu gitu ya. Harusnya lebaran jalan 2 jalur. Nah, itulah tadi pendapat orang-orang sekitar dan masyarakat setempat dalam upaya kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana yang ada di Bengkulu. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.